Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia Maju. Baik, presentasi saya kali ini berjudul Pemastian Mutu Produk Makanan. Di pendahuluan. Oke, saya mulai dari pendahuluan. Sejarah pemastian mutu produk makanan dimulai pada saat kegiatan perdagangan makanan dilakukan antar desa, wilayah, pulau, hingga antar negara. Sehingga mau tidak mau harus menempuh jarak dan juga memakan waktu. Nah, disinilah kenapa kita perlu pemastian. Mesti ada pihak yang memastikan bahwa produk yang dikirim itu betul-betul berkualitas dan sesuai kapasitasnya, seperti itu. Nah, pemastian mutu dalam bentuk jasa itu pertama kali diterapkan di Indonesia pada tanggal 22 Oktober 1956, yaitu pada saat pemerintah Indonesia bersama SGS Swiss, itu perusahaan surveyor asal Swiss, mendirikan PT Sukovindo. Nah, kenapa SGS? Di sini kita bisa lihat pelayanan SGS, di mana mereka memiliki laboratorium di hampir seluruh negara. Ada pelayan labnya SGS, laboratorium. Jadi dengan laboratorium tentunya juga akan memudahkan kita untuk memastikan bahwa produk yang terkirim dari satu negara ke negara lainnya termonitor dengan baik. Terutama dua hal tadi yang terkait dengan kualitas dan kuantitas. Kita balik lagi ke tadi. Nah, tetapi sejak bergabung dengan Kementerian BUMN tahun 1998 dan lepas kontrak dengan SGS Swiss, PT Sukovindo Persero, BUMN Jasa Keuangan dianggap tidak independen, sehingga peran jasa pemastian mutu diambil alih melalui proses tender tentunya oleh konsultan-konsultan internasional. Nah, agar pemastian mutu produk makanan Indonesia dilakukan sendiri oleh bangsa Indonesia, maka pemastian mutu yang sebelumnya diterapkan dalam bentuk jasa, kita alihkan dalam bentuk lembaga. Pengalihan inilah minimal mengurangi peran konsultan-konsultan internasional yang selama ini dianggap high cost tetapi low benefit. Kenapa low benefit? Karena konsultan itu kan menghasilkan data, dan datanya itu bukan ke kita, datanya ke mereka. Itu alasan mengapa mereka lebih tahu mengenai Indonesia dibanding kita. Poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana caranya agar bangsa Indonesia punya peran di dalam memastikan kualitas dan kuantitas produk-produk yang ditransaksikan, bukan hanya antar daerah atau pulau, tetapi juga antar negara. Jadi kita bisa lihat di sini antara Indonesia dengan negara lain, kita belum tahu, belum bisa dipastikan bagaimana supaya memastikan bahwa kualitas yang ada di Indonesia, produk-produk yang Indonesia, begitu dikirim ke negara lain, kualitasnya sama. Nah, disinilah kita perlu pemastian mutu, terutama untuk produk-produk makanan, seperti itu. Walaupun sudah dipasang rambu seperti ini, pertolongan, help, terus kemudian di sini ada advice, terus kemudian ada asisten, bimbingan, ada informasi, dan segala macam. Tetapi fungsinya tidak akan maksimal jika proses transaksi dilakukan tanpa ada pemastian mutu di situ. Karena apa? Karena metodenya tidak sama antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, disinilah banyak terjadi masalah. Contohnya adalah minyak goreng ternyata banyak dipalsukan. Terus kemudian Indomie kita terjegal di negara lain, bermasalah di negara lain. Kelapa sawit juga. Bahkan proyek-proyek yang bersifat ketahanan pangan juga bermasalah. Sebenarnya ada cara lain yang lebih ekstrim, yaitu ketika alasan untuk melakukan pemastian mutu bersumber pada sumber ancaman. Nah, ini yang gawat. Kalau sumbernya ancaman gitu loh.
kita tahu Indonesia the ring of fire. Indonesia adalah berada di cincin api. Ya. Makanya bisa dibilang Indonesia adalah negara subur, tetapi di bawahnya justru menyimpan bahaya, terutama luapan lahar dan juga gempa bumi. Gitu. Ancaman ini. Ya. Tapi kadang-kadang sumber ancaman inilah menjadikan ya, orang yang tinggal di atasnya tuh jauh lebih kompak dibanding di wilayah-wilayah yang tidak ada ancaman bahayanya. Ini juga saya alami sendiri ketika saya tinggal di Bontang hampir selama 11 tahun. Ya, di situ kita jadi kompak. Karena apa? Karena ada ancaman di situ. Ancaman itu satu tangki LNG kalau meledak itu radiusnya bisa di atas 5-10 km. Itu ancaman. Nah, karena itulah kita jadi kompak. Gitu. Jadi kita kompak ya karena ada ancaman. Gitu. Seperti itu. Tetapi, nah, begitu saya kembali ke ibu kota tercinta, ternyata ancaman-ancaman yang pernah menjadi pembelajaran saya di daerah sirna gitu loh. Terlupakan. Karena apa? Karena hampir setiap hari kita sibuk dengan urusan-urusan kemacetan lalu lintas, ya, administrasi pekerjaan, seperti itu. Slide berikut ini, nah, bagaimana jika alasan pemastian mutu mengacu kepada program SDGs atau Sustainable Development Goals? Nah, program SDGs adalah program yang dibentuk oleh Codex Alimentarius. Nah, Codex adalah sekumpulan komite yang dibangun oleh FAO atau Food Agriculture Organization. Dan FAO adalah subbagian dari WHO atau World Health Organization. Codex inilah yang biasa melakukan audit, yang melakukan review terhadap komitmen-komitmen yang ada di negara-negara yang memang betul mau menjalankan program ketahanan pangan seperti itu. Berikut adalah contoh beberapa program dari SDGs. Pertama adalah no poverty atau tidak ada kemiskinan. Kedua adalah zero hunger atau hilangkan kelaparan. Ketiga adalah good health and well-being atau kehidupan sehat dan sejahtera. Ya. Nah, keempat adalah quality education atau pendidikan berkualitas. Terus kemudian berikutnya nomor 5, gender equality atau persamaan hak perempuan dan laki-laki seperti itu. Terus kemudian yang keenam adalah clean water and sanitation atau air bersih dan sanitasi. Oke. Saya akan lebih fokus, ini banyak sebenarnya program ini, semuanya penting. Tetapi saya akan lebih fokus ke nomor 4, yaitu masalah yang berhubungan dengan quality education. Kenapa? Baik, kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini, khusus untuk pendidikan berkualitas, jadi menurut OECD atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Dunia tahun 2018, ya, kualitas pendidikan di Indonesia ternyata berada pada level terendah, sangat rendah. Ada 3 mata pelajaran yang menjadi perhatian utama. Pertama adalah matematik, kedua adalah ilmu pengetahuan alam, dan ketiga adalah teknik membaca. Bahasa Inggrisnya mathematics, science, dan reading. Dan ternyata kita adalah yang paling bawah. Ini yang sangat mengkhawatirkan seperti itu. Ya, rendahnya penilaian OECD tersebut ya, terhadap ranking pendidikan di Indonesia ternyata sangat berpengaruh terhadap posisi ranking perguruan tinggi kita ya di Asia. Nah, ini contohnya Asia. Kita bisa lihat di sini. Ternyata di Asia kita berada pada level di bawah, jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand seperti itu. Apalagi dunia. Mungkin dunia sekitar 600-800. Di sini bisa terlihat ya. Ya, ini jelas masalah ya. Nah, bagaimana dengan bidang pertanian?
Ini penting. Bidang pertanian kita punya sejarah. Pertanian di Indonesia memiliki sejarah yang sangat kelam dan cukup menyakitkan hati kita melalui sistem tanam paksa zamannya Belanda VOC. Ya. Kita selalu mendengar sisi negatif daripada Kulturstelsel. Tetapi coba kita lihat sisi positifnya. Ya. Nah, sisi positif daripada Kulturstelsel ini adalah melahirkan budaya disiplin otomatis gitu. Disiplin otomatis, disiplin yang tergerak sendiri karena terbiasa atau budaya yang turun-menurun seperti itu. Ya. Atau budaya yang sudah sangat mengakar dan membudaya di kalangan petani kita, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti itu. Dan petani-petani tersebut bekerjanya sangat terampil, tapi ya turun-menurun gitu, alamiah dan mudah. Yang paling penting adalah di sini petani tersebut mudah beradaptasi dengan lingkungannya seperti itu. Kita lihat slide berikutnya, ya di sini menggambarkan pemastian mutu produk pertanian itu dilakukan secara insting, ya, alamiah dan bakat turunan seperti itu. Kita tidak bisa menginterfere petani. Oh, Anda salah. Tidak bisa. Mereka sudah sesuai turun-menurun ya dari zamannya Kulturstelsel VOC itu sudah biasa gitu. Bahkan bisa jadi ya disiplin otomatis mereka itu justru lebih bagus daripada usulan-usulan kita. Berikutnya, nah di sini ya, bagaimana caranya agar petani tersebut bisa kita chip in, kita masukkan sisi edukasi. Ya, disinilah kita akan menerapkan SOP ya terhadap petani tersebut. Nah, kalau kita bisa sisipkan SOP di sini, disinilah kita sudah mulai menyentuh permasalahan yang terkait dengan komitmen global. Nah, di sini kita bangun, ya, mulai daripada SOP pertama, yaitu mengenai cara kerja petani sesuai dengan komitmen global atau sesuai dengan standar internasional seperti itu ya. Terus kemudian SOP yang kedua adalah mengenai cara kerja alat tani. Kita nggak tahu alatnya, bisa aja alatnya impor, ya kan? Atau bisa juga alatnya dia uprek-uprek sendiri, atau alatnya dia modifikasi sendiri. Kita nggak tahu. Nah, di sini perlu kita tanamkan pentingnya SOP. Nah, terus kemudian ketiga adalah mengenai cara pemanfaatan lahan tani. Seperti itu. 3 SOP ini sudah cukup membuat petani tersebut profesional. Seperti itu. Baik. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi SOP atau Standard Operating Procedure. Ya, marilah kita bedah satu persatu istilah SOP. Mulai daripada S, yaitu standar, terus kemudian O di sini adalah operating, terus kemudian di sini adalah P adalah prosedur. Ya, nah. Ada 3 poin penting di dalam penyusunan SOP, yaitu standar. Nah, standar di sini adalah yang terkait dengan proses legalitas, yang sesuai dengan komitmen global di situ. Ini yang paling penting, legalitas yang terkait dengan komitmen global. Nah, terus kemudian di sini adalah ada operating. Operating di sini adalah yang terkait dengan proses kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kontrak jual beli. Di sini kita sudah bicara mengenai kontrak jual beli seperti itu. Terus kemudian adalah prosedur yang terkait dengan proses administrasi yang sesuai dengan kontrak jual beli. Ada 3 proses ya yang menjadi alasan SOP valid atau layak digunakan. Nah, di situ. Di sini pertama adalah di proses legalitas. Ya, legalitas adalah terkait dengan sustainable. Terus kemudian yang kedua operating adalah proses kualitas dan kuantitas. Di sini saya sebut measurable atau terukur. Ya. Kita
melakukan operating dengan sangat terukur seperti itu. Terus kemudian proses administrasi ini juga penting. Di sini yang terkait dengan dokumentasi, traceable, mampu telusur seperti itu. Jadi di sini ada 3 poin yang harus kita tekankan adalah standar yang terkait dengan sustainable, operating yang terkait dengan measurable, terus kemudian prosedur yang terkait dengan traceable. Jadi bayangkan aja kalau memang ternyata selama ini SOP hanya kita pakai sebagai panduan kerja. Padahal di dalam SOP sendiri itu memiliki banyak makna yang semuanya terkait dengan standar-standar yang berlaku secara internasional seperti itu. Terutama di kalimat S-nya. Karena kalau kita hanya melakukan panduan kerja, S-nya nggak akan jalan, P-nya juga nggak akan jalan, paling O. Jadi O aja, jadi bukan SOP seperti itu. Itu contohnya. SOP juga punya sejarah di Indonesia. Ya, berikut adalah sejarah SOP di Indonesia dan harapan. Ya. Nah, di SOP A itu tadi itu adalah kita bicara di mana era belum ada SOP. Tahun 1945 sampai dengan 1956 setelah ada jasa pemastian tadi. Gabungan pemerintah Indonesia dan SGS mendirikan Sukovindo seperti itu. Baru kita mulai 22 Oktober 1956. Maka di sini saya menulis bahwa 1945 sampai dengan 1956 kita belum ada SOP, kita belum tahu. Jadi saya sebut di sini adalah non-measurable tadi yang disebut oleh petani terampil alamiah (PTA), petani terampil alamiah. Nah, terus kemudian SOBB itu di mana di sini petani disiplin prosedur. Jadi di sini di mana pada tahun 1956 sampai dengan 1973 ya, di situ adalah era kita pentingnya rajin dan disiplin seperti itu. Kita sudah bicara mengenai cara mengukur. Nah, terus kemudian SOPC. Nah, SOPC ini adalah ketika petani itu sudah mulai dilengkapi oleh skill, oleh ilmu pengetahuan yang semuanya adalah update dari luar seperti itu. Jadi petani C itu sudah bicara mengenai skill global di SOPC. Nah, disitulah akhirnya banyak juga petani tidak menjadi petani malah menjadi konsultan seperti itu. Nah, konsultan inilah yang selama ini sering beredar di Indonesia. Yang kesannya ya hanya memberikan advice bagaimana caranya agar bisa mengoptimalkan skill daripada petani, tapi bukan sebagai praktikal. Konsultan ini ya tentunya juga mereka bisa melakukan measurable dan traceable. Cuman sayangnya tidak praktikal seperti itu. Nah, di SOPD ini kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke laptop, kita kembali lagi ke petani, kita kembali lagi ke ladang di sini. Di sini adalah di mana kita sudah bicara era teknologi. Di situ. Jadi di SOPD ini adalah kita bicara petani sadar teknologi. Nah, di sini. Nah, di era inilah siapapun bisa jadi petani. Ya, terutama orang-orang yang bermodal, yang punya teknologi seperti itu. Dan disinilah kita bisa melakukan 3 hal tadi, measurable, traceable, dan sustainable seperti itu. Apapun, walaupun teknologinya juga dilakukan teknologi tepat guna, teknologi ramah lingkungan seperti itu, tidak apa-apa. Tapi di sini adalah sadar teknologi, karena sadar teknologi bisa melengkapi tadi 3 unsur tadi, measurable, traceable, sustainable, atau bahasa Indonesianya terukur, mampu telusur, dan juga keberlanjutan seperti itu. Legal tadi, legal assessment ya, keberlanjutan seperti itu. Nah, disinilah kita bagaimana caranya strategi membangun SOP yang memenuhi unsur 3 tadi. Measurable, terukur, ya, traceable adalah mampu telusur, terus kemudian sustainable, keberlanjutan. Di sini salah satu penting yang memang kita coba bangkitkan adalah bagaimana supaya bangsa Indonesia itu bisa punya ini self of
quality assurance. Quality assurance itu adalah mutu pemastian. Pemastian mutu itu dimulai dari diri kita. Itu kita mulai. Ya, akan kita lakukan sosialisasi ini. Jadi sosialisasi ini sifatnya adalah menyadarkan kita bahwa di jiwa kita ini ada sebenarnya. Ada keinginan untuk memastikan segala hal yang akan kita consume, segala hal yang akan kita yakinkan ke orang lain. Nah itu, sini. Ya, ada beberapa hal di sini, misalkan services yang terkait dengan pelayanan kita, kualitas kehidupan kita, terus check and recheck, ya, improvement, pengembangan, guarantee bagaimana kita menciptakan jaminan, terus kepuasan, penting seperti itu. Baik, slide berikutnya. Nah, di sini adalah slide terakhir, saran dan kesimpulan. Jadi ada dua hal yang dapat memperkuat unsur pemastian mutu, yaitu tadi ancaman dan dua komitmen. Kita memilih yang mana? Kalau saya ya lebih milih komitmen karena sudah ada, ya kan? Sudah ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia, kita ikuti saja perkembangannya. Karena itu sudah komitmen gitu. Tidak akan mungkin kita ini dizolimi oleh negara lain. Kalau kita mengerti bahwa di balik itu semua ada komitmen dunia, ya. Kita nggak bicara komitmen kelompok tertentu, tidak. Komitmen itu ada. Terutama Codex Alimentarius. Karena komite ini memang dibentuk untuk itu, melakukan audit terhadap negara-negara yang kira-kira serius nggak untuk menjalankan proyek ketahanan pangannya, seperti itu. Ya. Daripada ancaman. Kalau dulu ya memang betul. Saya bekerja di Bontang itu karena ada ancaman, ada gas itu, ada LNG yang bisa meledak radiusnya sampai di atas 10 kilo, itu bahaya sekali. Tapi ya itu ada benefitnya bagi saya, bagi kita semua, kita sadar, kita harus kompak, kita harus jadi satu tim supaya kuat seperti itu. Kesimpulan yang kedua, pemastian mutu ditentukan oleh SOP yang terukur. Nah, di sini. Jadi pemastian mutu itu ditentukan oleh SOP yang terukur, measurable, mampu telusur, traceable, dan keberlangsungan sustainable, seperti itu. Tadi saya ingatkan lagi, measurable itu yang terkait dengan alat ukur, traceable itu yang terkait dengan dokumentasi, sustainable yang terkait dengan aspek legal, seperti itu. Ya, demikian disampaikan sekedar sharing pengalaman saya 26 tahun mengabdi di PT Sukovindo, BUMN Jasa Keuangan. Semoga bermanfaat dengan tetap mengutamakan Indonesia maju. Maka saya tutup dengan kalimat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.